Salah satu tanda bahwa roh itu masih ada, yaitu kita berpikir. Kita sengaja mau memikirkan sesuatu, ya. Manusia ini kan punya selera, satu pribadi punya selera. 7,5 miliar pasti punya 7,5 Benar. selera. Skill, kita butuh keterampilan, kita butuh pengetahuan, kita butuh inisiatif dan sebagainya untuk mengembangkan kreativitas yang ada. Benar. Tapi bagaimana Anda bisa kreatif kalau Anda tidak sadar Anda ada di mana? Jumpa lagi Sobat Askara Channel dengan program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Bareng saya Lina Puspitaningsih dan juga narasumber yang akan kita gali pengalaman serta ilmunya dengan topik perbincangan berpikir kreatif. Ya Sobat Askara Channel, di studio sudah hadir narasumber yang tentunya bagi Anda subscriber yang sudah sering nonton program Bincang Kita ini tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Freddy Makitan. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak Lina. Penampilan baru hari ini. Ya begitulah, ya mencari perhatian deh. Lebih fresh Pak, serius ini. Jadi lebih muda begitu ya. Oke. Iya. Ya Sobat Askara Channel, Pak Freddy ini adalah seorang pemimpin yang sudah sekian lama memimpin yayasan ini, bahkan juga sebagai pendiri, juga pernah mendapat kepercayaan dan amanat dari Tuhan untuk memimpin TWR secara internasional. Jadi pengalaman untuk memimpin dalam banyak hal tentu sudah sangat banyak. Dan kaitannya dengan topik hari ini yaitu berpikir kreatif. Beliau ini adalah orang yang super kreatif, hemat saya, versi saya dalam menciptakan banyak hal, menciptakan ide-ide yang brilian. Nah, saatnya kita akan memperbincangkan topik hari ini bersama dengan beliau. Pak Freddy, hari ini kita akan berbincang tentang creative thinking, berpikir kreatif. Sebelum lebih jauh, kita akan bersama-sama memahami dulu apa sih Pak Freddy pengertian dari creative thinking atau berpikir kreatif menurut Pak Freddy nih. Ya pada dasarnya sih begitu orang mendengar kata creative thinking atau berpikir kreatif ya langsung tahulah. Jadi berpikir, siapa yang nggak tahu berpikir ya, kreatif ya pada dasarnya orang tahu itu artinya apa itu memiliki daya cipta ya. Jadi berpikir kreatif itu berpikir yang menggunakan daya cipta yang ada atau memiliki daya cipta. Artinya bahwa menciptakan berarti dari yang tadinya nggak ada menjadi ada. Ya, apakah memang tidak ada sama sekali lalu menjadi ada, atau sesuatu yang lama kemudian ada perubahan, ada inovasi sehingga membuat menjadi sesuatu yang baru lagi. Jadi, tapi ini masalahnya berhubungan dengan berpikir ya. Jadi kalau bagaimanapun juga ya kita berbuat sesuatu ya pasti berpikir dulu. Nah itu sederhana dan cukup gampang dipahami ya berpikir kreatif. Tapi mungkin supaya jangan selesai begitu cepat ya pertanyaan nomor 1 ini ya. Iya, kita kupas tuntas ya saya untuk coba definisi. Sedikit melihat ya, terutama soal berpikir ya. Jadi manusia ini kan mempunyai roh ya, tidak hanya tubuh. Mempunyai roh. Salah satu tanda bahwa roh itu masih ada, yaitu kita berpikir. Oke. Jadi kecuali rohnya sudah bosan, dia sudah minggir-minggir sedikit, berpikirnya juga sudah ini, akhirnya terlepas, sudah nggak mikir lagi, selesai. Nah, tapi manusia hidup pasti berpikir, tidak mungkin tidak, karena itu merupakan pusat, ya, pusat dari kehidupannya, yaitu berpikir. Walaupun dikatakan dia tidak berpikir, dia sedang berpikir. Ya. Bahkan pada waktu dia tidur nyenyak pun, sepertinya kita manusia ini mempunyai ya dalam istilah psikologis itu alam bawah sadar ya. Betul. Alam bawah sadar ini juga seperti satu, kalau kita pakai istilah sekarang,
server. Jadi server kita itu penuh dengan audio, video, tulisan-tulisan, pengalaman apa saja yang ada tersimpan di dalam situ. Ya tidak digunakan. Tapi kadang-kadang kalau kita tidur nyenyak, dia mau coba sedikit mau keluar, walaupun keluarnya itu berantakan, jadi mimpinya juga berantakan. Tapi kadang-kadang keluar agak jelas, mimpinya kelihatan jelas, ya. Jadi itu kan menunjukkan bahwa itu ada di dalam diri kita. Roh ini menyimpan banyak hal di dalam diri kita dan itu selalu ingin keluar. Jadi kita berpikir sebetulnya berarti kita sedang mengadakan sesuatu atau menunjukkan sesuatu yang ada pada diri kita. Yang ada pada diri kita. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa orang itu tidak berpikir atau tidak punya pikiran. Kadang-kadang keluar kata-kata yang sedikit dalam tanda kutip bersifat menghina. Gak punya pikiran. Ya, itu kata-kata yang kurang pas ya, karena tidak mungkin orang tidak punya pikiran, tidak berpikir. Lepas dari salah benarnya itu soal lain ya. Nah, karena dia juga mempunyai, saya harus istilahkan apa nih ya? Kita punya pengalaman hidup ya. Mulai dari kecil sejak kita sadar akan diri kita ya, mulai dari masih anak kecil, barangkali umur 3-4 tahun dia sudah mulai sadar akan dirinya ada. Maka di situ dia sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak terus sampai misalnya saya sudah setua ini ya, tidak terhitung ya pengalaman itu. Dan ini semacam field of experiences. Jadi ada satu ladang pengalaman, ada satu satu lintasan pengalaman yang begitu luas. Dan hal ini menggoda kita untuk berpikir. Jadi kita tidak sadar barangkali, kita tidak sengaja, kita tidak punya inisiatif apapun, kita berpikir. Nah, sekarang kalau kita bilang berpikir kreatif, ini satu pikiran yang disengajai. Kita sengaja mau memikirkan sesuatu, ya. Jadi kita bukan lagi terpikirkan, melainkan kita mau memikirkan. Ada effort, tidak hanya terlintas begitu aja. Iya, kita yang menjadi inisiator dalam memikirkan sesuatu. Dan ini biasanya tidak selesai. Jadi tidak ada orang di dalam dunia ini yang sebenarnya tidak berpikir kreatif. Tidak mungkin. Selama dia hidup, roh itu ada, roh ini mendorong dia untuk berpikir. Jadi ini sama dengan kalau tubuh kita ini seperti hardware, ya kalau saya pakai istilah komputer misalnya, hardware ini tidak ada gunanya kalau tidak ada software. Jadi pikiran kita, roh kita itu adalah software yang membuat kita ini bisa hidup dan berfungsi. Jadi memang berpikir kreatif itu pasti ada. Dan itu merupakan hadiah dari Tuhan, satu pemberian Tuhan yang begitu hebat, ya. Sejak kita masih anak-anak, masih kecil, umur 2-3 tahun, bahkan dari bayi, sudah berpikir kreatif. Kalau seorang psikolog menganalisis semua ini, pasti dia temukan bahwa memang anak ini sudah berpikir kreatif. Dia bergerak walaupun tidak ngomong, itu ada sesuatu yang kreatif. Dia mencari-cari suatu main ini, dia breakdown atau lepas-lepas benda-benda yang ada, dia bikin ini, berpikir kreatif. Cuma tidak dirumuskan dengan baik, itu saja. Nah, apalagi kita yang sudah punya field of experiences yang begitu luas. Panjang. Ya pastilah kita itu sangat kreatif. Artinya potensi berpikir kreatif itu ada. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita mau bahas ini, ya saya tidak tahu nanti mau bahas bagaimana. Tapi itulah berpikir kreatif. Iya. Menarik sekali. Sudah sedikit disentuh bahwa artinya setiap orang, siapapun kita punya potensi untuk memiliki skill berpikir kreatif. Tapi Pak Freddy, masalahnya dan faktanya tuh level kreativitas seseorang berbeda-beda. Biasanya stigma banyak orang nih, orang yang memiliki kreativitas, punya skill dalam berpikir kreatif, orang-orang art, orang-orang seni, entah pelukis, musisi, desain grafis, atau juga mungkin orang yang bekerja di industri kreatif, bikin film dan banyak hal. Nah, menurut Pak Freddy nih, sebenarnya siapa sih yang harusnya memiliki skill ini, yang harusnya mengembangkan dan melatih diri untuk berpikir kreatif?
siapa yang seharusnya. Iya. Ya. Siapa yang harus dan siapa yang tidak harus. Apakah orang-orang yang hanya bekerja di situ yang harus benar-benar dikembangkan? Iya, artinya dalam bidang-bidang tertentu itu saja atau bagaimana ya? Maksudnya kan begitu. Iya, betul. Jadi siapa sih ya? Jadi kalau ada perbedaan, orang itu kan lebih kreatif. Benar, ya, kan tapi ada yang tidak. Ya. Nah ini kan bukan berarti ini bukan masalah kreativitas, tapi masalah bagaimana dia menggunakan kemampuan yang kreatif itu. Jadi seniman yang memang orang yang paling hampir melulu kehidupannya itu kreatif. Dia tidak pernah puas. Jadi rasa indah pada dirinya itu sukar untuk dianalisis, sukar untuk dapat dirumuskan seperti apa rasa indahnya seorang seniman ya. Nah, dia itu seperti ada di dalam dunia yang maha luas dan dia mau buat apa saja. Dia punya kebebasan. Ya, saya pernah dengar itu dulu ada pelukis Avandi atau apa yang sudah almarhum ya. Katanya waktu Presiden Soeharto saja datang bila mau temukan dia tidak mau. Jadi katanya kabar ini benar atau tidak, tetapi itu yang saya pernah dengar. Kalau dia ada di dalam dunianya yang kreatif itu, tidak boleh ada sesuatu pun yang istri tidak boleh ajak makan, tidak boleh. Kapan dia mau makan, ya makan. Kalau dia ada di situ. Nah ini kan kreatif semacam ini. Ini ada hubungannya dengan karakter seseorang ya. Tapi yang mungkin yang kita maksudkan adalah ya kalau orang di dalam industri kreatif, sebetulnya di setiap perusahaan di mana saja, semua orang harus kreatif kan. Ya. Kalau dia tidak kreatif, kita tidak melihat ada perubahan yang ada dalam dunia ini yang tidak pernah selesai ya. Termasuk teknologi dan sebagainya. Jadi kalau ditanya siapa sebetulnya yang harus kreatif, setiap orang harus kreatif. Sebab kalau dia tidak kreatif, ya dia akan mengalami kehidupan yang sangat berbeda ya. Ya terserah mau dibilang tertinggal lah, tidak bisa maju lah, apalah ya terserah. Tapi tidak mungkin seseorang itu, mungkin levelnya berbeda ya. Karena dia tidak sungguh menggunakan kreativitasnya, itu kemampuan berpikir kreatifnya itu semaksimal mungkin. Tapi ada yang sungguh semaksimal mungkin, bahkan ada yang lebih dari dia tidak mau lupakan atau lewatkan sedikit pun pemikiran kreatif yang tumbuh di dalam dirinya. Dia akan mau mencoba terus membawakan itu, mewujudkannya di dalam hal apa saja ya. Jadi desainer misalnya tidak pernah selesai. Nah kalau begitu kita mau bilang siapa? Bagi saya setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap kelompok, setiap keluarga, siapa saja dan setiap pribadi harus berpikir kreatif. Tidak bisa tidak, tapi mungkin beda di situ saja apakah dia sungguh menggunakan itu dengan baik atau dia tidak. Nah itu bisa kita berbicara lebih lanjut hal-hal semacam itu. Jadi kalau dikatakan harus, sebab kalau orang tidak mengharuskan diri berpikir kreatif, berarti dia itu sudah selalu puas dengan apa yang ada, tapi apa yang adanya akan hilang. Tenggelam di tengah kreativitas yang tidak pernah habis-habisnya di dalam dunia ini, dalam kehidupan. Sehingga orang yang tidak kreatif akan merasa dirinya atau melihat dirinya sebagai seorang yang tidak ada artinya. Jadi dia keharusan itu ada. Makanya kita perlu dorong orang yang kelihatannya tidak meremehkan persoalan berpikir kreatif itu. Kita harus dorong supaya gunakan itu. Pemikiran yang kreatif itu, dia punya itu. Jadi tidak ada orang yang sama sekali tidak punya. Jadi setiap pribadi harus berpikir kreatif. Bahkan saya mau katakan bahwa tidak ada kreativitas sebuah perusahaan, organisasi, misalnya perusahaan otomotif atau perusahaan apa saja yang ada dalam dunia ini yang selalu mempunyai produk-produk yang kreatif yang luar biasa itu. Dari seniman-seniman, tidak ada kreativitas itu yang tidak lahir dari satu pribadi. Pasti ada lahir dari satu pribadi. Nah, kadang-kadang disambung, jadi pribadi melahirkan itu, lalu itu menjadi ide baru bagi orang yang lain, lalu dia kreatif lagi berpikir. Itu selalu ada, terus berputar semacam itu. Jadi orang mau katakan harus atau tidak harus, dia pasti melakukan itu, kecuali orang yang dengan sengaja atau dengan karakter tertentu tidak berpikir
soal-soal kreatif itu. Pokoknya hidup saja lah. Kalau makan ya makan, tidur ya tidur ya. Mengalir. Ya, jadi orang yang tidak kreatif ya, orang ya kecuali dia orang yang doyan tidur ya memang kreativitasnya menurun jauh. Sebenarnya kita semua harus memiliki harus kreatif dalam berpikir. Ya, harus mengembangkan. Harus mengembangkan. Ya. Karena itu diperlukan dalam semua hal ya Pak ya. Pasti dituntut itu. Dituntut kalaupun kita bekerja dengan orang lain ataupun kita bekerja sendiri menciptakan pekerjaan pun dibutuhkan kreativitas dalam berpikir. Mungkin saya mau tambahkan sedikit di sini ya. Jadi begini, berpikir kreatif itu sebetulnya timbul dari ada satu keadaan ya. Keadaan yang pertama bahwa kita nih hidup apa adanya yang kita ngerti, kita lihat diri kita. Satu organisasi melihat dirinya, satu pribadi melihat dirinya, satu keluarga melihat dirinya. Jadi dari situ sudah langsung ada dorongan untuk mau maju, mau lebih baik lagi. Kemudian yang kedua bisa saja ada masalah. Masalah ini mau tidak mau memaksa orang berpikir kreatif. Paling sedikit bagaimana mengatasi masalah atau menghindari masalah atau mencegah terjadi masalah itu lagi. Dan yang ketiga, orang selalu ingin lebih maju. Itu ada. Jadi bagaimanapun juga memang kreativitas itu ada dan selalu menggoda kita untuk berkreasi. Tapi lagi-lagi, kadang-kadang orang yang punya karakter tertentu dia tidak begitu tanggapi, termasuk dirinya sendiri. Justru tidak menjadi penghambat untuk berpikir kreatif. Jadi kalau harus. Kalau saya melihat sosok Pak Freddy ini memang orang yang kreatif. Dari awal saya bertemu meng-create format apapun itu, dari format pelaporan sampai hal-hal detail semua dipikirkan dengan sangat kreatif dan itu masih kita pakai. Walaupun ada modifikasi. Meng-create judul-judul program yang singkat tapi mengena, berpikir kreatif menyelesaikan masalah problem yang ada dengan segala dinamikanya. Nah, kalau menurut Pak Freddy, dari pengalaman Bapak yang begitu banyak, apa sebenarnya secara global manfaat dari ketika kita memiliki skill berpikir kreatif dan selalu melatih diri untuk itu? Ya, baik. Apa manfaat dari berpikir kemampuan berpikir kreatif itu ya? Jadi kemampuan itu kita sudah tahu itu ada ya, hanya dikembangkan atau tidak ya, apa manfaatnya. Mungkin pertanyaan ini bisa sama dengan pertanyaan, mengapa kita berpikir kreatif? Kalau tadi, siapa yang harus berpikir kreatif? Sekarang, mengapa kita harus berpikir kreatif? Karena jawabannya nanti akan manfaatnya toh. Ya, atau tanya, apa manfaatnya? Jawabannya adalah, ya ada alasan kenapa. Kenapa itu? Betul. Kenapa harus berpikir kreatif itu. Nah, begini, barangkali cukup lucu sedikit kalau saya katakan begini. Kenapa kita harus berpikir kreatif atau apa manfaat dari berpikir kreatif? Nah, pertama ya alasannya bahwa dunia ini ya luas ya, penuh dengan manusia ya. Dan manusia ini bertambah. Manusia tidak pernah berkurang. Walaupun kurang sedikit, tambahnya banyak. Jadi tidak sebanding. Ya, dari cuma 2 orang di Taman Eden ya. Sekarang 7,5 miliar katanya, atau sudah lebih dari itu ya. Ya, ada yang meninggal, tapi yang lahir jauh lebih banyak ya. Pertambahan penduduk ini menjadi alasan utama ya. Nah, saya tidak tahu pemirsa bagaimana merasa ini apa hubungannya ya. Tapi apakah mungkin orang kreatif kalau di dunia ini hanya 2 orang terus? Entah dari puluhan ribu, ada ilmuwan bilang miliaran tahun yang lalu, terserah. Tapi kita mungkin percaya itu mungkin puluhan ribu atau 10.000 tahun atau kurang dari itu sejak zaman Adam dan Hawa. Ya. Nah, kalau 2 orang ini saja kan tidak mungkin toh. Ngapain itu? Kurang ada tantangan untuk. Karena begitu meledaknya manusia, maka ini kan perubahan pertama. Jadi saya bisa katakan bahwa alasan kita berpikir kreatif pertama adalah perubahan. Dan perubahan itu adalah perubahan bertambahnya penduduk. Perubahan bertambah penduduk berakibat apa? Pertambahan kebutuhan. Makin kompleks. Makin banyak, makin kompleks, makin macam-macam.
maka terjadi ada rasa saling membutuhkan. Saya tidak bisa melakukan semua. Saya bisa melakukan ini saja, tapi orang lain bisa melakukan itu, saya membutuhkan dia. Jadi kita lihat multiplikasi dari kebutuhan manusia akibat bertambahnya manusia. Bukan cuma itu saja, manusia ini kan punya selera, satu pribadi punya selera. 7,5 miliar pasti punya 7,5 selera. Orang mulai membaca, orang sana butuh ini. Anak kecil ini butuh ini, anak remaja butuh ini, orang tua butuh ini, orang yang sudah mendekati tanggal berpulangnya juga butuh ini, butuh itu. Jadi kebutuhan ini kita lihat ada dalam semua aspek yang tidak habis-habisnya. Terpaksalah kreatif. Mau bagaimana lagi? Harus kreatif untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi, ini adalah alasan mengapa kita butuh skill, kita butuh keterampilan, kita butuh pengetahuan, kita butuh inisiatif dan sebagainya untuk mengembangkan kreativitas yang ada. Jadi kita terus berpikir, nggak mungkin henti-hentinya. Ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya masih coba-coba melihat mobil-mobil awal terjadi pertama itu masih di abad ke-18. Abad ke-18 atau ke-17 itu mobil-mobil pertama yang diciptakan, katanya itu Mercedes-Benz itu yang pertama. Itu roda 3, satu roda di depan itu agak kecil kayak roda dokar itu, ya terus 2 roda belakang masih gitu. Nah sekarang mau apa? Mobil jadi rumah. Di Amerika sudah banyak orang yang tidak punya rumah, tapi mereka punya mobil dan tinggal di mobil. Tinggal di mobil. Di Asia sudah mulai berkembang model-model itu. Iya, jadi satu orang punya bis dan dia bisa tinggal di mana saja. Semua ada di dalam. Ada di dalam ya. Jadi kreatif. Mengapa? Karena ada kebutuhan. Kedua, karena adanya bukan pergeseran, tapi karena begitu banyak orang, begitu banyak kebutuhan, maka terjadi juga ada sedikit kekacauan, ya. Kalau ini tidak diatur dengan baik, sulit. Maka kita harus kreatif berpikir bagaimana mengatur, manage yang baik. Nah, kalau begitu bagaimana caranya orang bisa memanage? Makin lama makin heboh kayak begini. Orang perlu pendidikan, orang perlu pengetahuan, orang perlu keterampilan, terus kreatif. Sudah terampil yang ini kurang, harus lebih terampil lagi. Terus orang berpikir kreatif semacam itu. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau orang yang tidak berpikir kreatif, dia kayak apa nanti? Mau tidak mau. Dan kalau dia tidak mau, ya dia tanggung risikonya. Mau tidak mau. Hal-hal yang sekecil-kecil pun kita selalu pikir, mau datang ke sini saja, saya mau pakai baju apa. Ini juga ada berpikir kreatif. Tapi saya lupa kalau saya akan ada di sebuah spot yang warnanya hampir sama dengan baju saya. Untunglah masih ada beda. Sudah dicek tadi. Ya, jadi kalau ditanya manfaatnya, ya itu berentetan ya. Jadi mulai dari bertambahnya manusia dan bertambahnya kebutuhan, dan akhirnya kebutuhan melahirkan kebutuhan, kebutuhan melahirkan kebutuhan, dan itu menjadi alasan. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya, menjawab seluruh kebutuhan sebisa mungkin yang akan terus-menerus meningkat dan bertambah-tambah. Nah, itu manfaatnya kreatif. Dan alasan mendasar kenapa kita harus memiliki, karena tidak punya pilihan sebenarnya. Dan kita tidak bisa menolak itu. Tidak bisa menolak. Kita mau kok. Harus ya. Nah, sekarang kita bicara yang terakhir ini, yang pastinya ditunggu. Kita bicara langkah, hal praktis yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Toh berpikir kreatif tidak sekedar bakat yang jatuh dengan sendirinya, tapi bisa diasah, bisa dilatih kan ya Pak. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita buat agar kita bisa berpikir kreatif? Toh sebagai pekerja di perusahaan pasti juga menuntut kita menjadi orang yang kreatif, out of the box. Sebagai apapun kita dituntut untuk bisa dan memiliki kreativitas, bisa berpikir kreatif. Langkah apa yang harus kita lakukan Pak Freddy?
Nah, ini kan kita dari tadi berbicara berpikir kreatif tapi tidak secara fokus untuk satu hal ya. Jadi misalnya persoalan teknologi barangkali, atau soal sebuah keluarga barangkali, sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dan sebagainya, atau industri entah industri kecil, industri yang lebih besar dan macam-macam ya. Kita kan tidak fokus pada salah satu secara hal. global ya. Ini kan secara umum ya, secara menyeluruh. Nah, kalau begitu saya mungkin akan menjawab begini. Jadi apa yang kita harus lakukan ya untuk meningkatkan ya, kira-kira begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kreatif. Sebab kalau kita tidak melakukan apa-apa ya memang mengkerut nih otak kita ini juga mengkerut ya. Apalagi otak kanan ya, kalau tidak salah ya, otak kanan itu loh otak yang dimana untuk kreativitas berpikir ya ada di situ ya. Nah, kalau kita tidak melatih, ini satu contoh. Kalau kita tidak mau melatih berpikir, memang lama-lama kita kurang kemampuan berpikir. Jadi sama saja dengan kreativitas itu, kalau kita tidak kembangkan, maka ya tidak, seakan-akan kita tidak punya kreativitas. Sama sekali tidak ada. Kita bukan orang yang kreatif. Nah, jadi langkah-langkah apa? Nah, secara keseluruhan saya melihatnya begini. Nomor satu adalah bagaimana kita itu mengenal apa yang ada ini. Nah, apa yang ada? Kita ini kan punya indra ya. Kita punya alat atau tools atau sensor itu ya. Jadi kita punya mata, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya hidung, ada penciuman, kita punya mulut, lidah yang bisa mengecap ya. Kita juga punya kulit ya, untuk merasakan panas, dingin dan sebagainya itu. Tapi juga orang katakan ada indera keenam ya. Satu indera yang orang sebut sebagai firasat ya. Nah, kita perlu meningkatkan, ini yang pertama. Perlu atau memfungsikan dengan baik semua alat indera kita ini untuk mengenal apa yang ada. Ini dimulai dari pribadi sendiri. Ya, juga di dalam satu organisasi, di dalam satu keluarga, dalam satu perusahaan, kan dia melihat. Jadi sensor-sensor ini harus ditingkatkan, dia menjadi lebih sensitif, ya, menjadi lebih peka. Jadi dengan kata lain, tingkatkan sensitivitas kita, artinya memanfaatkan dengan baik seluruh ini. Jadi sampai ada orang lewat, semua orang lihat orang itu lewat, tapi saya tidak melihat. Padahal saya juga lihat. Sebenarnya saya juga lihat. Tapi kalau ditanya saya belum nggak tahu. Oh, masa nggak tahu dia tadi lewat itu? Kan ini beda toh. Jadi sensitivitas ini penting untuk mengerti apa yang ada, termasuk diri sendiri. Ada orang yang tidak terlalu pusing dengan itu, sehingga dia tidak mengenal bahwa dia itu ada kekurangan atau kelebihan. Nggak tahu dia. Pokoknya makan, tidur, ngantuk ya tidur ya gitu aja. Senang-senang, entertainment itu yang gitu. Tapi dia tidak berpikir tentang dirinya. Nah, juga melihat bahwa di dunia ini selalu terjadi banyak peristiwa. Peristiwa ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan, ada perang, ada penyakit, ada segala macam. Apakah ini kita tangkap atau tidak? Kita sadar atau tidak? Nah, kalau ini kurang, ya, artinya sensor-sensor kita tidak main, ya, maka yang terjadi bahwa kita tidak mengenal dengan baik, dengan tepat, dengan benar apa yang ada. Kalau begitu, di mana hal berpikir kreatif itu bisa bertumbuh? Karena kesempatan yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada, benda-benda yang ada tidak ditangkap oleh sensor itu. Jadi dia tidak peduli. Pokoknya kalau dia jalan begini, di jalan lurus begitu, dia tidak tahu ada apa kiri kanan seperti begitu. Ini tampaknya diremehkan atau orang tidak mikir. Benar-benar. Tapi bagaimana Anda bisa kreatif kalau Anda tidak sadar Anda ada di mana? Nah, ini bisa terjadi
Karena orang mungkin kreatif tapi kreatif yang lain. Melamun yang gak keruan-keruan. Jadi dia ada di ruang ini. Tapi dia rasanya ada di mana begitu. Bukan di ruang sini. Ya itu bisa terjadi. Ya. Oke. Jadi entah kenapa ya itulah manusia. Tapi yang jelas nomor satu, tingkatkan sensitivitas kita. Supaya kita mengenal hidup ini dengan sesungguhnya. Apa yang ada. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bekerja, di organisasi apa kita bekerja, mengapa saya bekerja di situ, dan seterusnya. Itu yang harus Itu ya harus kita kenal. Peristiwa yang terus ada ini ya. Kadang-kadang burung terbang. Kenapa dua burung itu kok kelihatan akrab sekali, padahal saya dan istri tidak akrab misalnya. Ini kan hal-hal ini ada. Itu pun bisa membentuk kreativitas. Di situ. Tapi kalau kita tidak sadar, nah, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa kreatif? Nah, orang seniman yang kreatif itu ya, daun bergerak sedikit bisa jadi puisi. Anjing menggonggong jadi satu tulisan yang bagus. Jadi karya. Karena dia cukup peka terhadap keberadaan kehidupan ini. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah apalagi manusia. Melihat orang miskin, melihat orang kaya, melihat orang yang hidup mewah, melihat orang yang mau makan saja susah. Ini semua kalau dia lihat. Dan semua itu mata melihat, telinga mendengar, dan segalanya. Lalu timbul firasat atau timbul ada satu hati yang bagaimana. Nah ini semua menimbulkan. Yang kedua, yang pertama ya, tingkatkan sensitivitas dari tools kita atau indera kita. Tapi dalam arti untuk mengenal keberadaan dunia ini ya seperti apa ya. Jadi dia juga bisa melihat masalah. Yang kedua, apakah dia tanggapi atau tidak? Peduli atau tidak? Jadi dia lihat, oh tadi you lihat orang itu lewat, iya saya lihat. Siapa? Ya itu bapak itu yang dulu kita ketemu dia. Tapi ditanggapi apa enggak? Artinya kita itu peduli apa enggak? Kan beda nih. Kalau peduli, halo Pak, selamat pagi. Kalau tidak peduli ya enggak, udah gitu. Jadi semua peristiwa yang ada, pergaulan dengan orang-orang yang lain yang ada, teman sekerja dalam tim, pemimpinan kita, bawahan kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga peristiwa yang ada. Apakah saya peduli atau tidak? Jadi saya bisa melihat seorang yang menderita, tapi saya bisa saja tidak peduli, dan saya bisa saja peduli. Kalau kita peduli, maka berpikir positif mendapatkan satu lahan yang lebih baik lagi ya. Tanah itu seakan-akan disuburkan ya, diolah sehingga dia mulai subur. Wah, tadinya dia sadar saja ada sesuatu, sekarang dia peduli sehingga bisa timbul simpati, timbul empati, timbul adalah ide-ide yang baik, ide-ide yang bagaimana. Kalau ada kepedulian. Nah, kalau manusia tidak memiliki kepedulian terhadap peristiwa yang ada, terhadap orang lain dan sebagainya, memang tidak tumbuh dengan subur pula hal berpikir kreatif itu. Karena dia tidak ada satu yang masuk, tidak terjadi transformasi di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Itu yang ketiga, yang kedua. Nah, ketiga, apakah cukup sampai di situ? Harus ada satu tindakan. Setiap tindakan selalu menciptakan peluang untuk kreativitas baru. Kalau saya sudah melakukan ini, bisa jadi ada rasa tidak puas. Oh, ini masih kurang ini. Saya tambah lagi. Maka jangan heran itu mobil tadi itu dari terus 3 roda terus berinovasi. Karena dia menciptakan, dia melakukan, dia memproduksikan. Maka setelah produksi dia melihat, oh ini cuma 2 orang yang duduk. Bagaimana kalau 4 orang yang duduk? Berarti timbul lagi kreatif. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, ini membuka peluang lebih luas lagi untuk kreatif berpikir. Ya, bisa saja lebih lagi, tapi mungkin 3 ini aja dulu ya. Belum saya berbicara tentang masalah, persoalan yang memasang kita. Tapi paling tidak inilah langkah-langkah yang ini. Kalau orang sudah tidak sadar, tidak tahu ada masalah, orang lain lagi rame bicarakan ini, dia nggak tahu sama sekali, ya. Bahkan dia tidak tahu dia pakai apa ya. Saya kadang-kadang pakai baju terbalik secara tidak sengaja, saya nggak tahu. Istri saya kata, loh itu kaosnya terbalik loh. Nah,
Nah, kalau karena dikasih tahu begitu saya sadar, kreatif berpikir ganti dong. Dibalik dong. Ya seperti itu. Lalu kepedulian, ini penting sekali. Jadi kepedulian itu melahirkan, menumbuhkan kreativitas kita. Apalagi kalau diikuti dengan tindakan, melakukan sesuatu. Maka kalau kita melayani, semakin melayani, kita semakin kreatif. Apa yang lagi yang saya bisa buat agar orang itu mencapai tujuan, mengalami perubahan yang baik, atau saya sendiri. Jadi itu begitu. Jadi kreatif itu ada, tersedia. Tapi kita mau beri dia tempat atau tidak, dan kita mau menumbuhkannya atau tidak. Kembali ke kita masing-masing. Kembali ke kita masing-masing, atau organisasi yang dipimpin oleh seseorang, dia harus kreatif. Perusahaan yang dipimpin oleh seorang harus kreatif. Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang presiden atau raja barangkali, ya dia harus kreatif. Kalau dia tidak punya kepedulian, dia tidak pusingkan yang lain-lain asal dia sendiri, ya sudah, mau jadi apa? Jadi, intinya ya di situ. Oke, terima kasih Pak Freddy, sampai speechless dengan 3 langkah yang deep banget. Rasanya ini wajib kita lakukan karena berpikir kreatif harus kita miliki, dan bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita melatihnya. 3 poin tadi walaupun belum semua, rasanya sudah kalau kita kerjakan itu aja sudah terbentuk ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Freddy. Sama-sama. Sampai jumpa di bincang kita selanjutnya. Baik, Ya Sobat Askara Channel, sampai di sini perbincangan kita di program Bincang Kita di topik hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda. Akhirnya dari studio, saya Lina dan juga Bapak Freddy Makitan undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya.